Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas reguler 5C. Saya akan membahas tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau KPK adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Departemen Pendidikan Nasional mengharapkan paling lambat tahun 2009 atau 2010. Semua sekolah telah melaksanakan KTSP. Penyusunan KTSP yang dipercayakan pada masing tingkat satuan pendidikan ini hampir senada dengan prinsip implementasi KBK atau Kurikulum 2004 yang disebut pengelolaan kurikulum berbasis sekolah atau KBS. Prinsip ini diimplementasikan untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka. Yang pertama, pengertian dan karakteristik KTSP. Dalam Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memerhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Yang kedua, tujuan KTSP. Secara umum tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan. Dengan demikian, melalui KTSP diharapkan dapat mendorong sekolah untuk lembaga pendidikan secara nasional hanya berperan sebagai pelaksanaan kurikulum itu sendiri, melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum sekolah atau lembaga. Proses penyusunan KTSP. Analisis konteks. 1. Mengidentifikasi standarisasi dan standar kemampuan kelulusan sebagai sumber dan acuan penyusunan KTSP. 2. Menganalisis kondisi yang ada dari satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, biaya dan program-program. Yang ketiga, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan KTSP. Kelebihan KTSP. 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi real di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP akan mengurangi beban pelajar siswa yang sangat padat, karena menurut ahli, beban belajar yang berat dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Kelemahan kurikulum KTSP. 1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Minimnya kualitas guru dan sekolah. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif atau konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru, sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Ya, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.